Halo Bapak Ibu, apa kabar? Senang sekali saya Fitri Yuliani bisa menjumpai Bapak Ibu dalam rangkaian video yang kedua untuk memberikan pembelajaran atau tutorial nih kepada Bapak Ibu semua tentang keterampilan micro teaching dalam menggunakan alat bantu pelibatan masyarakat atau Community Engagement Kits. Ayo, Bapak Ibu masih ingat nggak singkatannya apa? Ya, benar sekali, CE Kits. Seperti yang dijelaskan di video pertama, CE Kits atau alat bantu pelibatan masyarakat adalah alat bantu bagi Bapak Ibu pendamping masyarakat dalam memberikan informasi, edukasi, dan saran terkait vaksinasi COVID-19 kepada kelompok pendamping, terutama bagi para lansia dan populasi umum. Nah, saya yakin Bapak Ibu masih ingat ya tentang CE Kits serta cara penggunaannya. Bapak Ibu boleh lihat lagi informasinya di video yang pertama. Video ini merupakan video kedua dari rangkaian video orientasi bagi Bapak Ibu pendamping atau fasilitator terkait penggunaan CE Kits vaksinasi COVID-19. Dan kali ini saya akan fokus menjelaskan tentang keterampilan micro teaching dalam menggunakan CE Kits, disertai dengan contoh-contoh yang bisa Bapak Ibu terapkan nantinya ketika melakukan pendampingan. Nah, Bapak Ibu, kira-kira meliputi apa saja ya keterampilan micro teaching ini? Oke, kita akan belajar beberapa poin. Yang pertama, keterampilan membuka diskusi. Lalu, keterampilan menjelaskan pesan. Yang ketiga, keterampilan mengulang pesan kunci. Dan yang terakhir, keterampilan mengajak kelompok sasaran. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah siap untuk bisa belajar bersama? Yuk, seperti biasa, Bapak Ibu bisa menyiapkan catatan, air minum, cemilan, atau apapun yang membuat Bapak Ibu nyaman menyimak video ini. Jika sudah siap, yuk kita mulai. Sebelum kita mulai dengan menu keterampilan micro teaching, kita kenalan dulu yuk Bapak Ibu. Apa sih micro teaching itu? Kok dari tadi saya sebut-sebut ya? Micro teaching dikembangkan sejak tahun 1960-an hingga sekarang. Metode ini merupakan cara yang digunakan untuk melatih calon guru atau pendamping belajar seperti Bapak Ibu sekalian yang sedang menyaksikan video ini. Tujuan micro teaching untuk mengembangkan keterampilan mengajar atau melakukan pendampingan. Nah, saya akan mulai berbagi mengenai keterampilan micro teaching. Yang pertama, kita akan mulai dengan keterampilan membuka diskusi. Yuk kita mulai. Keterampilan membuka diskusi bertujuan untuk membuat fokus dan memusatkan perhatian audiens sasaran kita, dalam hal ini kelompok dampingan ya. Ada banyak cara Bapak Ibu untuk membuka diskusi. Dalam video ini saya akan terangkan dua di antaranya, yaitu dengan pertanyaan terbuka atau open-ended question dan teknik menggali atau probing. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang membutuhkan seseorang menjelaskan lebih lanjut. Tidak seperti pertanyaan tertutup yang jawabannya sekedar ya atau tidak, atau hanya memilih satu jawaban. Nah, seperti apa sih contoh pertanyaan tertutup yang harus Bapak Ibu hindari ketika sedang melakukan pendampingan? Yuk kita simak. Saya akan mulai bertanya kepada Bapak dan Ibu semua. Bapak, apakah sudah divaksin? Belum. Bapak pilih sehat atau sakit? Pilih sehat lah. Kalau Ibu, tahu penanganan penyakit COVID-19? Tahu. Nah, kenapa sih pertanyaan seperti video tadi harus dihindari nih Bapak Ibu? Kira-kira ada nggak nih yang tahu jawabannya? Ya, karena pertanyaan seperti ini bukan cara yang tepat untuk membuka diskusi. Justru akan membuat suasana pendampingan menjadi tidak nyaman. Lalu, bagaimana nih kalimat yang benar? Ya, Bapak Ibu harus menggunakan pertanyaan terbuka, yaitu dengan menggunakan kata tanya seperti apa, kapan, di mana, siapa, kenapa, dan bagaimana.
Lalu dari jawaban yang diberikan oleh audiens kita bisa gali lebih lanjut. Ini yang disebut probing. Probing adalah kemampuan untuk menggali pemahaman, keinginan ataupun harapan yang dimiliki oleh kelompok dampingan pada saat Bapak Ibu melakukan pendampingan. Supaya lebih jelas, saya kasih contohnya ya Bapak Ibu. Saya juga akan berikan beberapa tips nih agar diskusinya berjalan dengan baik dan mencapai tujuan kita. Kalau boleh tahu, nama Ibu siapa? Nama saya Aminah. Ibu tinggal di wilayah mana ini? Saya di Kampung Santosa Sejahtera. Nah, di kampung Ibu sudah diadakan vaksin? Iya, sudah. Wah, kampung Ibu hebat. Tapi Ibu ikut vaksin nggak? Iya, ikut. Nah, Ibu juga hebat. Kita kasih tepuk tangan untuk Ibu Aminah. Di dalam video tadi, terlihat ya, seorang pendamping yang memberikan respon apresiasi, yang nantinya juga si pendamping akan menggabungkan dengan pertanyaan tertutup. Tapi jangan berhenti di situ ya Bapak Ibu, kita bisa gali lagi. Oke, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan pendamping yang sedang melakukan dampingan dengan menggunakan teknik probing atau menggali. Ibu Aminah, kalau saya boleh tahu, kapan vaksin diadakan di kampung Ibu? Kapan ya? Udah lama sih, udah lupa. Nggak ingat. Nah, saat itu bagaimana kondisi vaksin di kampung Ibu? Ya biasa aja sih, nggak rame gitu. Kira-kira nih ya, menurut Ibu, apa yang menyebabkan vaksin di kampung Ibu itu tidak ramai? Kayaknya banyak yang takut vaksin deh. Nah, mulai seru nih jawabannya. Dari sini, kita bisa gali kemampuan peserta dalam merespon isu prioritas yang berkembang di masyarakat mengenai penyakit komorbid misalnya, dan pentingnya vaksinasi COVID-19. Lanjut yuk, kita simak lagi. Oh ya, memangnya ada isu apa di kampung Ibu sampai masyarakat itu takut untuk divaksin? Ya kan katanya kalau misalkan vaksinasi itu sama aja kayak masukin virus ke badan ya. Jadi sama aja kayak masukin penyakit gitu. Tapi Ibu sendiri sudah divaksin? Kalau saya sudah divaksinasi. Dan saya juga sambil cari informasi juga sebelum vaksinasi. Kalau misalkan emang katanya kalau misalkan vaksinasi itu masukin virus ke badan, cuma kan katanya itu udah dilemahkan. Katanya gitu ya. Dan itu tuh supaya badan kita tuh mengenal akan virusnya. Wah, hebat ya untuk Ibu Aminah ya. Kita kasih tepuk tangan. Nah, dalam video tadi terlihat ya Bapak Ibu, lagi-lagi seorang pendamping harus pandai mengapresiasi peserta. Ayo, ada yang tahu nggak nih kata-kata bagian mana di dalam video tadi yang disebut sebagai mengapresiasi peserta? Yes, benar sekali nih Bapak Ibu. Tadi kita sama-sama dengar ya, pendamping bilang, "Wah, Ibu hebat banget." Nah, kata-kata ini termasuk mengapresiasi peserta. Oke, kita lanjut yuk ke video berikutnya. Menurut Ibu Aminah, jika banyak yang menolak divaksinasi, kira-kira apa efek paling parah yang terjadi di masyarakat? Kalau misalkan nggak divaksinasi gitu ya, kalau misalkan sampai kena COVID, itu sih katanya banyak orang yang sampai meninggal gitu. Nah, supaya informasinya lebih tepat dan bukan lagi katanya kata si A, kata si B, saya akan jelaskan satu persatu kepada Bapak dan Ibu semua ya. Dari video yang baru saja kita saksikan, ini adalah sebuah contoh diskusi yang bisa menjadi jembatan atau pengantar Bapak Ibu untuk memulai mendampingi masyarakat dan mengantarkan materi sesuai dengan yang tertuang di dalam CE-Kids. Gimana nih Bapak Ibu sekalian? Kira-kira sudah cukup mengerti belum nih? Jadi, untuk membuka diskusi, kita ingat-ingat lagi ya tahapan dan tipsnya. Ada apa aja ya Bapak Ibu? Tahapan dan tips membuka diskusi. 1. Gunakan pertanyaan terbuka dan gali dengan teknik probing. 2. Gali kemampuan mengenali dan merespon isu prioritas. Dan yang ketiga, berikan apresiasi kepada kelompok dampingan pada saat mereka memahami dan mengenali isu prioritas atau sudah melakukan apa yang dianjurkan. Dan jangan lupa nih Bapak Ibu, juga harus memperhatikan bahasa tubuh kita
saat memulai diskusi. Kita harus rileks, jangan lupa tersenyum, dan gunakan intonasi suara yang jelas dengan tempo yang sesuai. Selanjutnya, kita masuk pada keterampilan menjelaskan materi. Keterampilan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kelompok dampingan terkait hambatan dan keraguan terkait vaksinasi COVID-19 dengan teknik yang jauh lebih kreatif dan inovatif. Seperti yang disampaikan tadi, diskusi yang dibuka di awal bisa menjadi jembatan untuk masuk ke materi utama. Meskipun materi yang ada di lembar balik maupun di kartu bantu ini sudah runut, tapi akan lebih menarik dan terhubung dengan audiens atau kelompok dampingan bila kita bisa mulai dari hal-hal yang menjadi isu yang dominan atau prioritas bagi masyarakat di daerah tersebut. Bapak Ibu, masih ingatkan dengan video Ibu Aminah tadi? Oke, sekarang saya kasih contoh yang nyambung ya dengan kasus Ibu Aminah. Jadi tadi menurut cerita Ibu Aminah, banyak tetangganya yang khawatir jika melakukan vaksinasi. Dan itu sama saja dengan memasukkan penyakit ke dalam tubuhnya. Apa benar Bapak Ibu semua? Ya, stop dulu ya videonya. Nah, Bapak Ibu, dari sini bisa langsung menjelaskan bagian mengapa vaksinasi penting untuk pencegahan COVID-19, bagaimana vaksin COVID-19 bekerja, efektivitas vaksin, dan seterusnya. Dari materi vaksin, Bapak Ibu juga bisa mengaitkan dengan materi pencegahan penularan COVID-19. Contohnya seperti ini. Jadi apa sih vaksinasi itu? Saya akan jelaskan. Mengapa vaksinasi penting untuk pencegahan COVID-19? Jadi setelah divaksinasi, apakah benar Bapak Ibu kebal sepenuhnya terhadap COVID-19? Ada yang tahu? Jadi kelihatan ya Bapak Ibu, saya akan menjelaskan. Jadi kita ini tidak sepenuhnya terhindar dari COVID-19, tapi melainkan ada resiko yang mungkin saja kita bisa terpapar kembali COVID-19. Meskipun gejalanya bisa jadi lebih ringan. Karena itu kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan 5M. Lalu bagaimana ya bila Bapak Ibu mendapati audiens atau kelompok dampingan dengan karakter yang bermacam-macam? Misalnya ada yang galak, ada yang acuh, ada yang pasif, ada yang malu-malu, atau malah ada yang ngotot dan resisten. Gimana nih cara menghadapi ini semua? Bila ada peserta yang keras kepala atau ngotot, bersikukuh akan sesuatu yang dia percayai, Bapak Ibu jangan khawatir. Kita kembali lagi ke teknik probing. Gali sebanyak-banyaknya informasi sehingga kita bisa menemukan solusinya bersama dengan peserta. Ingat ya Bapak Ibu untuk bisa tetap tenang dan mengontrol emosi kita dengan baik ketika melakukan pendampingan. Oke Bapak Ibu, jadi agar materi terkait penyakit dan vaksinasi COVID-19 dapat lebih mengena dan diterima oleh audiens, kita perlu melakukan beberapa hal, di antaranya 1. Masuk dari isu yang diangkat oleh peserta. Kita bisa mengambil isu yang didapat dari diskusi di awal, atau isu yang dianggap penting oleh para audiens. Yang kedua, kita jelaskan materi dari isu yang dipilih hingga akhir. Sambungkan dengan materi-materi lain melalui pertanyaan atau pengalaman Bapak Ibu atau pengalaman audiens. Kuncinya kita harus luwes nih Bapak Ibu untuk melihat suasananya. Ketiga, saat menghadapi peserta yang beragam, hadapi dengan banyak bertanya. Ingat lagi teknik probing ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, lagi-lagi jangan lupa untuk selalu tersenyum. Gimana Bapak Ibu? Masih semangat ya buat kita belajar bersama? Harus semangat dong! Karena video ini nantinya akan menjadi bekal bagi Bapak Ibu sekalian pada saat melakukan pendampingan di masyarakat. Baik, sekarang kita akan masuk pada materi mengulang pesan kunci. Ya, setelah Bapak Ibu menyampaikan materi utama,
Agar informasinya bisa ditangkap dengan lebih baik dan diingat lebih lama oleh peserta, maka Bapak Ibu perlu memberikan pengulangan terkait pesan kunci. Nah, ada yang tahu nggak nih, ada di mana sih si pesan kunci? Yes, benar sekali Bapak Ibu. Selalu ada pesan kunci pada setiap materi yang ada di lembar balik. Di sisi pendamping, pesan kunci dituliskan di bawah dengan huruf yang ditebalkan. Ada beberapa cara untuk mengulang pesan kunci, yaitu Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke halaman berikutnya, saya mau ingatkan dulu nih pesan kunci kita. Ingat, vaksinasi lanjutan dapat diberikan setelah seseorang mendapatkan vaksin 1 dan 2. Betul sekali. Vaksinasi lanjutan dapat dilakukan minimal 3 bulan setelah vaksinasi dasar ya Bapak Ibu. Kemudian vaksinasi lanjutan adalah bertujuan untuk memperkuat tingkat kekebalan. Betul sekali, pinter nih Bapak Ibu. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh cara mengulang pesan kunci. Bapak Ibu juga dapat menciptakan beragam cara yang jauh lebih kreatif. Cegah COVID-19 dengan disiplin 5M. Memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selanjutnya, kita akan mempelajari keterampilan mengukur pemahaman peserta. Dalam tahapan ini, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyaksikan seorang pendamping yang akan memberikan simulasi sehingga peserta dapat semakin memahami pentingnya vaksinasi COVID-19. Yuk kita simak bersama. Halo Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah berkumpul, Pak Waluyo, Bu Tami, dan semuanya di sini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi ya. Nah, di depan saya ini Bapak Ibu sudah ada air, ada wadah kosong, ada sabun, dan ada merica bubuk. Nah, pertama-tama saya akan mengambil wadah ini. Wadah kosong ini melambangkan lingkungan kita, Bapak Ibu sekalian ya. Sekarang saya akan menuangkan dengan air. Air ini, Bapak Ibu, ini melambangkan masyarakat kita yang tinggal bersama dengan keluarga kita, orang tua kita, suami dan istri kita, Bapak Ibu. Nah, kita tinggal di lingkungan yang masih bersih ya. Masih bersih, belum tercemar apapun. Nah, kemudian saya akan menuangkan merica bubuk ke dalam wadah yang sudah berisi air. Nah, merica bubuk ini Bapak Ibu melambangkan COVID-19 yang sudah masuk ke dalam lingkungan tempat kita tinggal. Artinya kita masyarakat sudah terpapar dengan COVID-19. Nah, sekarang saya mau minta telunjuk kirinya. Pak Waluyo boleh? Nah, Pak Waluyo, boleh telunjuk kirinya Pak dicelupkan ke dalam air yang sudah saya bubui dengan merica bubuk ini. Yuk, silakan. Nah, bisa dilihat ini. Jadi telunjuknya Pak Waluyo ini menggambarkan ya diri Pak Waluyo sendiri nih. Coba kita angkat. Nah, coba dilihat. Mericanya menempel. Jadi ceritanya Pak Waluyo sudah terpapar dengan COVID-19. Banyak nggak nih yang menempel Pak Waluyo? Banyak ya. Ibu mungkin mau mencoba Bu Tami? Boleh, telunjuk kirinya Bu. Ya, coba boleh diangkat. Ini kan nempel nih semuanya nih mendekat ya. Coba boleh diangkat Bu Tami. Nah, Bapak terlihat ya. Di jari telunjuk kiri Ibu Tami ini menempel merica-mericanya. Artinya Ibu Tami sudah terpapar COVID-19. Nah, sekarang saya mau minta, kalau tadi sudah telunjuk kiri, sekarang tunjuk kanannya Pak Waluyo. Nah, Pak Waluyo boleh celupkan terlebih dahulu telunjuk kanannya
ke dalam sabun ini, Pak. Coba. Ya. Oke, kemudian setelah itu coba dicelupkan kembali ke dalam air yang sudah berisi merica. Ya. Ya, boleh dicelupkan. Nah, nih Pak Waluyo dilihat ya. Pada menjauh mericanya. Ya, Mbak terlihat. Coba diangkat supaya yang lain lihat. Nah, masih ada nggak mericanya? Ada sih, tapi sedikit sekali ya. Nah, artinya, mungkin supaya lebih jelas lagi, Bu Tami coba juga ya. Sebelah kanan, Bu. Boleh dicelupkan dulu ke sabun. Nah, kemudian celupkan lagi ke dalam air yang berisi merica bubuk. Nah, nih lihat ya Pak. Tuh, virusnya menjauh, mericanya menjauh. Coba diangkat. Ada nggak nih mericanya yang nempel? Masih ada, tapi sangat sedikit. Artinya, sabun ini menggambarkan vaksinasi Bapak Ibu sekalian. Jari atau tubuh Ibu Tami yang di sebelah kanan ini, telunjuk ini menggambarkan yang sudah divaksinasi. Bu Tami sudah divaksin, Pak Waluyo sudah divaksin. Ketika terpapar, tidak lebih parah dari yang belum divaksin yang sebelah kiri. Begitu kira-kira simulasinya. Paham ya Bapak Ibu ya? Wow, keren ya simulasinya Bapak Ibu. Dengan simulasi sederhana seperti tadi, diharapkan peserta dampingan dapat memahami pentingnya vaksinasi bagi tubuh. Dan Bapak Ibu juga dapat mengukur pemahaman peserta. Setelah ini, Bapak Ibu juga harus dapat mengajak kelompok dampingan untuk melakukan vaksinasi. Misalnya, memberikan informasi terkait jadwal atau lokasi vaksinasi, memberikan dampingan menuju lokasi vaksinasi, serta melakukan pemantauan kepada kelompok dampingan setelah vaksinasi. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian ya. Oh iya, besok di Puskesmas ada vaksinasi nih. Siapa Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini yang besok datang ke Puskesmas untuk vaksinasi? Saya. Wah, hebat Bapak Ibu mau berangkat. Ibu, kenapa tadi nggak angkat tangan? Saya tidak ada yang mengantar. Ibu nggak ada yang ngantar? Oke, baik. Kalau gitu besok saya yang jemput. Kita sama-sama ke Puskesmas ya, Bu? Oh ya, tadi ada lagi yang nggak angkat tangan. Sepertinya Bapak ya. Kenapa, Pak? Saya punya penyakit diabetes, Mbak. Oh gitu. Baik, kalau begitu lebih baik Bapak berkonsultasi dulu ya dengan dokter. Nah, jika aman, maka Bapak bisa segera ke Puskesmas untuk melakukan vaksinasi. Atau Bapak juga mengikuti saja anjuran dari dokternya. Paham ya Bapak Ibu? Sampai ketemu besok ya di Puskesmas ya. Setelah info dan ajakan itu dilontarkan, respon peserta dampingan pastinya tidak selalu sama kan ya Bapak Ibu? Nah, kira-kira jika ada yang menolak nih Bapak Ibu, saya punya tipsnya. Pertama, perhatikan alasan kelompok dampingan. Kedua, terus lakukan probing hingga mendapat jawaban dari akar masalahnya. Lalu, berikan tawaran pendampingan untuk memperoleh layanan vaksinasi. Atau kita juga berikan tawaran untuk penjemputan ke pusat layanan vaksinasi terdekat. Atau kita juga bisa berikan solusi lainnya yang mengarahkan kelompok dampingan kepada penerimaan vaksinasi. Oke, silakan mencoba ya Bapak Ibu. Dan menjadi seorang pendamping, tentunya Bapak Ibu harus tetap senantiasa ikhlas untuk berbagi. Apalagi kita bisa mengajak dampingan menuju sesuatu yang baik. Tentunya Bapak Ibu tetap harus optimis dan tetap bersikap positif. Semoga kebaikan menghasilkan kebaikan yang berlipat ganda nih Bapak Ibu. Salam sehat dan tetap semangat. Wah, nggak kerasa ya Bapak Ibu, pembelajaran mengajak kelompok dampingan tadi ternyata pelajaran terakhir kita dalam rangkaian video kedua ini. Saya yakin nih, sekarang Bapak Ibu dapat mempraktekkan banyak tips dan keterampilan yang lebih mengasah kemampuan micro-teaching yang dapat digunakan ketika melakukan pendampingan. Nah, Bapak Ibu bisa terus memutar rangkaian video ini untuk bisa lebih memahami proses dan menguasai keterampilannya menjadi jauh lebih baik. Kita ulang sedikit yuk Bapak Ibu.
tahapan kunci dalam menguasai keterampilan micro teaching ini. Mulai dari keterampilan membuka diskusi, lalu Bapak Ibu dapat mengantarkan materi dan menjelaskan pesan dengan baik dan tepat. Jangan lupa untuk selalu mengulang pesan kunci ya Bapak Ibu. Setelah itu, lakukan proses mengukur pemahaman peserta dengan menggali apa yang terlewat atau perlu diulangi. Hingga akhirnya, nanti Bapak Ibu sudah menjadi jauh lebih percaya diri untuk dapat mengajak kelompok dampingan untuk yakin divaksinasi. Dengan berakhirnya seluruh informasi tersebut, maka berakhir pula perjumpaan kita dalam video yang kedua. Saya yakin video ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Sampai jumpa dalam video yang ketiga yang pastinya tidak kalah bermanfaat. Kita intip sedikit yuk, ada apa sih di video pembelajaran kita yang ketiga? Pria, I-nya idaman, A-nya anak-anak, N-nya dan nenek-nenek. Aduh, ini sekalian curhat ya. Oke, selanjutnya yang belum nih. Nah, benar kan kata saya? Seru kan? Belajar sesuatu yang baru dan bermanfaat tentunya sangat menyenangkan ya Bapak Ibu. Oke, seperti biasa sebelum saya pamit nih Bapak Ibu, yuk saya ajak Bapak Ibu untuk olah vokal dan afirmasi bersama-sama. Siap? COVID-19, no, no, no. Vaksinasi, yes, yes, yes. Vaksinasi, saya siap, Anda siap, kita semua siap. Terima kasih.